Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, April Nisa Angelita, dengan nomor BP 19-10-54-2010 dari kelas E2. Saya merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai equilibrium. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 yang diampu oleh Bapak Bintang Rizky, SE/MSI. Baiklah, kita masuk saja langsung kepada pembahasan yang pertama. Setiap peminta dan pemasok diasumsikan menganggap harga sudah ditentukan di luar kendali mereka dan sekedar menentukan respons terbaik mereka berdasarkan harga pasar tersebut. Pasar di mana setiap pelaku ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut dengan pasar yang kompetitif. Pembenaran yang biasa untuk asumsi pasar kompetitif adalah bahwa setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan dan dengan demikian memiliki pengaruh yang dapat diabaikan pada harga pasar. Kita masuk kepada equilibrium pasar. Harga equilibrium suatu barang adalah harga di mana penawaran barang sama dengan permintaan. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan penawaran saling bersilangan. Jika kita membiarkan dP menjadi kurva permintaan pasar dan SP sebagai kurva penawaran pasar, maka harga equilibrium adalah harga P bintang yang menyelesaikan persamaan D dikali P bintang sama dengan S dikali P bintang. Maksudnya adalah permintaan sama dengan penawaran. Selanjutnya, solusi dari persamaan ini, P bintang adalah harga di mana permintaan sama dengan pasar penawaran pasar. Mengapa ini harus menjadi harga equilibrium? Equilibrium ekonomi adalah situasi di mana semua agen memiliki tindakan terbaik untuk diri mereka sendiri dan perilaku setiap orang konsisten dengan yang lain. Pada harga berapapun selain harga equilibrium, beberapa perilaku agen akan menjadi tidak layak, dan oleh karena itu akan ada alasan bagi perilaku mereka untuk berubah. Jadi, harga yang bukan harga equilibrium tidak dapat diharapkan untuk bertahan karena setidaknya beberapa agen akan memiliki insentif untuk mengubah perilaku mereka. Jadi, kurva permintaan dan penawaran menunjukkan pilihan yang optimal dari agen yang terlibat dan fakta bahwa keduanya sama pada beberapa harga P bintang yang menunjukkan bahwa perilaku permintaan dan pemasok itu kompatibel. Pada harga berapapun selain harga di mana permintaan sama dengan penawaran, kedua kondisi ini tidak akan terpenuhi. Nah, sebagai contoh, anggaplah kita mempertimbangkan beberapa harga P kecil dari P bintang di mana permintaan lebih besar daripada penawaran. Kemudian, beberapa pemasok akan menyadari bahwa mereka dapat menjual barang mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku bagi si peminta yang kecewa. Dengan semakin banyaknya pemasok yang menyadari akan hal ini, maka harga pasar akan terdorong ke titik di mana permintaan dan penawaran sama. Demikian pula, jika P itu besar daripada P bintang, maka sehingga permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka beberapa pemasok tidak akan bisa menjual jumlah yang mereka harapkan untuk dijual.
Nah, jadi satu-satunya cara agar mereka dapat menjual lebih banyak output adalah dengan menawarkannya dengan harga yang lebih rendah. Tetapi, jika semua pemasok menjual barang yang sama, dan jika beberapa pemasok menawarkan untuk menjual dengan harga yang lebih rendah, pemasok lain harus sesuai dengan harga tersebut. Dengan demikian, kelebihan pasokan memberikan tekanan ke bawah pada harga pasar. Hanya jika jumlah yang ingin dibeli orang pada harga tertentu sama dengan jumlah yang ingin dijual pada harga tersebut, pasar akan berada dalam kondisi equilibrium, yaitu pada titik keseimbangan. Nah, selanjutnya ada dua kasus khusus di dalam equilibrium ini. Yang pertama, kasus pasokan tetap. Di sini, jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya, kurva penawaran berbentuk vertikal. Dalam hal ini, kuantitas equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi penawaran dan harga equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi si permintaan. Yang kedua, kasus yang sebaliknya itu adalah kasus di mana kurva penawaran benar-benar horizontal. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, berarti industri tersebut akan memasok sejumlah barang dengan harga yang konstan. Maka dalam situasi ini, harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Nah, ini adalah bentuk dari kurvanya. Jadi dalam dua kasus khusus ini, penentuan harga dan kuantitas dapat dipisahkan, tetapi dalam kasus harga equilibrium yang umum dan kuantitas equilibrium secara bersama-sama ditentukan oleh kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikutnya, kurva permintaan dan penawaran yang terbalik. Kita dapat melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang bersedia dibayar oleh seseorang untuk memperoleh sejumlah barang. Hal yang sama juga berlaku untuk pada kurva penawaran. Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tetapi, kita juga dapat melihatnya sebagai ukuran harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Dalam hal ini, kerangka harga equilibrium ditentukan dengan menemukan bahwa kuantitas di mana jumlah yang bersedia dibayar oleh peminta untuk mengonsumsi kuantitas itu sama dengan harga yang harus diterima si pemasok untuk memasok kuantitas itu. Jadi, jika kita membiarkan PS dikali Q menjadi fungsi supply terbalik dan PD dikali Q menjadi fungsi permintaan terbalik, kesetimbangan ditentukan oleh kondisi PS dikali Q bintang sama dengan PD dikali Q bintang. Berikutnya pajak. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Secara umum, jika T adalah jumlah pajak kuantitas per unit yang terjual, maka PD sama dengan PS ditambah T. Maksudnya adalah permintaan sama dengan penawaran ditambah dengan pajak. Yang kedua yaitu pajak nilai. Pajak nilai merupakan pajak yang dinyatakan di dalam satuan persentase. Pajak penjualan negara adalah bagian contoh pajak nilai yang paling umum. Jadi secara umum jika tarif pajak diberikan oleh T, maka PD sama dengan 1 ditambah T dikali PS. Mari kita pertimbangkan apa yang akan terjadi di pasar ketika pajak kuantitas diberlakukan. Ini akan menimbulkan dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu D dikali PD sama dengan S dikali PS, dan PS sama dengan PD dikurang T. Jadi kita akan mengganti persamaan yang kedua kepada persamaan yang pertama. Jadi bentuk persamaannya yaitu bentuk persamaan kedua D dikali PD sama dengan S dikali PD dikurang T. Atau kita juga bisa mengatur ulang persamaan yang kedua untuk mendapatkan
PS ditambah T dan kemudian mensubstitusikannya untuk mencari persamaan D dikali PS ditambah T dan S dikali PS. Nah, sekarang misalkan pemasok membayar pajak, jadi si pemohon harus membayar pajak. Kemudian, bentuk persamaannya adalah PD dikurang T sama dengan PS, yang mengatakan bahwa jumlah yang dibayarkan oleh si pemohon dikurangi pajak sama dengan harga yang diterima oleh si pemasok. Jadi menstitusikan persamaan ini ke dalam permintaan sama dengan kondisi penawaran. Jadi kita menemukan persamaan D dikali PD sama dengan S dikali PD dikurang T. Jadi bahwa persamaan ini sama seperti dalam kasus di mana si pemasok membayar pajak. Jadi sejauh yang menyangkut harga ekuilibrium yang dihadapi peminta dan si pemasok, jadi tidak masalah siapa yang bertanggung jawab membayar pajak, yang penting harus dibayar oleh seseorang. Selanjutnya meneruskan pajak. Jadi seberapa banyak pajak yang harus diteruskan akan bergantung kepada karakteristik dari permintaan dan penawaran. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran yang horizontal, ya itu berarti bahwa industri tersebut akan memasok sejumlah barang yang diinginkan dengan harga tertentu dan 0 unit barang dengan harga yang lebih rendah. Dalam hal ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Nah, sebaliknya jika suatu industri memiliki kurva penawaran vertikal, itu berarti kuantitas barangnya tetap. Harga keseimbangan barang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Berikutnya, kerugian pajak bobot mati. Kerugian pajak bobot mati adalah kerugian bersih surplus konsumen ditambah surplus produsen yang timbul dari pengenaan pajak. Ini mengukur nilai output yang tidak dijual karena adanya pajak. Selanjutnya, Pareto efisien. Pareto efisien merupakan suatu situasi yang jika tidak ada cara untuk membuat sekelompok orang menjadi lebih baik tanpa membuat kelompok lain menjadi lebih buruk. Jumlah output Pareto efisien untuk disuplai di pasar tunggal adalah jumlah di mana kurva permintaan dan penawaran saling bersilangan. Karena ini adalah satu-satunya titik di mana jumlah yang bersedia dibayar oleh permintaan untuk tambahan unit output sama dengan harga pada pemasok, mana yang bersedia memasok 1 unit output tambahan. Nah, jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam materi equilibrium chapter 16 yang diambil dari buku Varian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aprinisa Angelita dengan nomor BP 1910542010 kelas E2. Saya adalah mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 32 yaitu exchange dari buku Varian, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 yang diampu oleh Bapak Bintang Rizky SE MSI. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kotak Edgeworth. Kotak Edgeworth dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan bundel konsumsi yang mungkin untuk kedua konsumen, mana alokasi yang layak dan preferensi keduanya konsumen. Dengan demikian,
memberikan gambaran lengkap secara ekonomis karakteristik yang relevan dari dua konsumen. Mari kita sebut dua orang yang terlibat, A dan B, dan dua barang yang terlibat, 1 dan 2. Kami akan menunjukkan bundel konsumsi A oleh XA, yaitu X1A dan X2A, di mana X1A mewakili konsumsi barang bagus 1 dan X2A mewakili konsumsi barang yang baik. Kemudian bundel konsumsi B dilambangkan dengan XB sama dengan X1B dan X2B. Sepasang bundel konsumsi XA dan XB disebut alokasi. Sebuah alokasi adalah alokasi yang layak jika jumlah total setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia. Bentuk persamaannya yaitu X1A ditambah X1B sama dengan W1A ditambah W1B, dan X2A ditambah X2B sama dengan W2A ditambah W2B. Alokasi layak tertentu yang menarik adalah dana abadi awal alokasi, di mana A1A dan W2A dan B1B, B2B. Ini adalah alokasi konsumen yang dimulai yang terdiri dari jumlah setiap barang yang dikonsumsi konsumen yang dibawa ke pasar. Mereka akan menukar beberapa barang ini dengan satu sama lain dalam proses perdagangan yang berakhir pada alokasi akhir. Menggunakan diagram teori konsumen standar untuk menggambarkan endowment dan preferensi konsumen A. Kita juga bisa tandai pada sumbu ini jumlah total setiap barang di dalam perekonomian, yaitu jumlah yang dimiliki A ditambah jumlah yang dimiliki B untuk setiap barang. Sejak kami hanya akan tertarik pada alokasi barang yang layak antara konsumen keduanya, kita dapat menggambar kotak yang berisi kumpulan bundel yang mungkin dua barang yang bisa dipegang A. Nah, ini adalah bentuk dari kurva Edgeworth. Sebuah kotak Edgeworth, lebar kotak mengukur jumlah total barang satu baik dalam ekonomi dan ukuran tinggi badan jumlah total yang baik. Dan yang kedua, pilihan konsumsi orang A diukur dari sudut kiri bawah, sementara orang B pilihannya itu diukur dari kanan atas. Perhatikan bahwa bundel dalam kotak ini juga menunjukkan jumlah barang yang bisa dipegang oleh orang B. Jika ada 10 unit barang bagus dan 20 unit bagus untuk barang yang kedua, maka jika orang A memegang 7 dan 12, B harus memegang 3 dan 8. Kita bisa menggambarkan beberapa banyak sebuah pegangan barang. Yang pertama, baik dengan jarak sepanjang sumbu horizontal dari titik asal di sudut kiri bawah kotak, dan jumlah B berlaku untuk barang bagus 1 dengan mengukur jarak sepanjang sumbu horizontal dari sudut kanan atas. Demikian pula, jarak di sepanjang sumbu vertikal memberikan jumlah baik yang dipegang oleh orang A dan orang B. Jadi, poin dalam kotak ini memberikan kita keduanya bundel yang bisa dipegang oleh orang A dan bundel yang bisa dipegang oleh orang B, dan baru diukur dari asal yang berbeda. Poin dalam kotak Edgeworth ini dapat mewakili semua alokasi yang layak di dalam ekonomi sederhana ini. Kami dapat menggambarkan kurva ketidakpedulian A dengan cara yang biasa, tetapi ketidakpedulian B kurva yang mengambil bentuk yang agak berbeda. Untuk membangunkannya,
kita ambil diagram standar untuk kurva ketidakpedulian B, balikkan dan overlay di kotak Edwards. Ini memberi kita kurva ketidakpedulian B pada diagram. Jika kita mulai dari asal A di sudut kiri bawah dan bergerak ke atas dan ke kanan, kami akan pindah ke alokasi yang lebih banyak disukai oleh A. Saat kita bergerak ke bawah dan ke kiri, kita akan pindah ke alokasi yang lebih disukai oleh B. Kotak Edwards memungkinkan kita untuk menggambarkan bundel konsumsi yang mungkin untuk kedua konsumen, alokasi yang layak, dan preferensi konsumen keduanya. Dengan demikian, memberikan gambaran lengkap secara ekonomis karakteristik yang relevan dari kedua konsumen. Selanjutnya adalah perdagangan. Jika benar-benar hanya ada dua orang yang terlibat di dalam transaksi, maka tidak masuk akal bagi mereka untuk berperilaku cara yang kompetitif. Dan sebaliknya, mereka mungkin akan berusaha untuk tawar-menawar atas ketentuan perdagangan. Dan selanjutnya, salah satu cara untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan memikirkan kotak Edgeworth, menggambarkan permintaan rata-rata di dalam ekonomi dengan hanya dua jenis konsumen, tetapi dengan banyak konsumen dari masing-masing jenis. Dan selanjutnya adalah alokasi Pareto efisien. Berikut adalah bentuk dari kurva Pareto efisien. Alokasi Pareto yang efisien, pada alokasi efisien Pareto seperti M, setiap orang berada pada ketidakpedulian setinggi mungkin kurvanya, mengingat kurva ketidakpedulian orang lain. Garis ini menghubungkan titik-titik tersebut yang dikenal sebagai kurva kontrat. Alokasi Pareto yang efisien dapat digambarkan sebagaimana alokasi yang pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik, atau yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang lebih baik tanpa membuat seseorang yang lebih buruk, atau yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis, atau yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dibuat, dan sebagainya. Memang, kami telah menyebutkan konsep efisiensi Pareto beberapa kali sudah dalam konteks pasar tunggal, yaitu kami berbicara tentang Pareto efisien tingkat output di dalam suatu pasar sebagai jumlah output di mana kesediaan marginal untuk membeli sama dengan kesediaan marginal untuk menjual. Pada tingkat output manapun di mana dua angka ini berbeda, akan ada acara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan. Di dalam bab ini, kita akan membahas lebih dalam gagasan efisiensi Pareto melibatkan banyak barang dan banyak pedagang. Perhatikan geometri sederhana alokasi efisien Pareto berikut ini. Kurva indiferensi dari kedua agen harus bersinggungan dengan Pareto efisien. Alokasi di bagian dalam kotak. Mudah saja untuk tahu sebabnya. Jika keduanya kurva indiferensi tidak bersinggungan dengan alokasi di bagian dalam kotak, maka mereka harus menyeberang. Tetapi jika mereka menyeberang, maka pasti ada beberapa yang saling menguntungkan perdagangan. Jadi, titik itu tidak bisa disebut dengan Pareto efisien. Itu mungkin untuk memiliki alokasi efisien Pareto di sisi kotak, di mana satu konsumen sama sekali tidak mengonsumsi barang, di mana ketidakpeduliannya kurva tidak bersinggungan. Selanjutnya, aljabar kesetimbangan. Jika kita membiarkan X1A yaitu P1, P2 menjadi fungsi permintaan agen untuk
1 dan X1 yang baik, dan B, P1, P2 menjadi fungsi permintaan untuk agen B barang 1 dan menentukan ekspresi analog untuk kebaikan yang kedua. Kita dapat menggambarkan keseimbangan ini sebagai perangkat harga P bintang 1 dan P bintang 2. Maka bentuk persamaannya yaitu X1A dikali P1 bintang P2 bintang ditambah X1B dikali P1 bintang P2 bintang sama dengan W1A ditambah W1B, dan X2A dikali P1 bintang P2 bintang ditambah X2B P1 bintang P2 bintang W2A ditambah W2B. Persamaan ini mengatakan bahwa dalam kesetimbangan total permintaan untuk setiap barang harus sama dengan total pasokan. Berikutnya adalah hukum Walras. Hukum Walras yaitu jika permintaan sama dengan penawaran di satu pasar, permintaan juga harus sama dengan penawaran di pasar lain. Perhatikan bahwa hukum Walras harus berlaku untuk semua harga, karena setiap agen harus memenuhi anggarannya dengan terkendala untuk semua harga. Karena hukum Walras berlaku untuk semua harga, khususnya berlaku untuk serangkaian harga di mana kelebihan permintaan untuk barang 1 adalah 0. Berikutnya adalah keberadaan ekuilibrium. Yang pertama, asumsi penting ternyata adalah kelebihan fungsi permintaan agregat adalah fungsi kontinu. Ini berarti secara kasar bahwa perubahan kecil dalam harga hanya akan menghasilkan perubahan kecil di dalam permintaan agregat. Perubahan kecil dalam harga seharusnya tidak menghasilkan lompatan besar di dalam kuantitas yang diminta. Dalam kondisi fungsi permintaan agregat yang berkelanjutan, pada dasarnya ada dua jenis kondisi yang akan menjamin kelangsungan. Salah satunya adalah bahwa fungsi permintaan masing-masing individu menjadi berkelanjutan. Perubahan kecil dalam harga hanya akan menyebabkan perubahan kecil di dalam permintaan. Bahkan, jika konsumen sendiri memiliki perilaku permintaan yang terputus-putus, selama semua konsumen relatif kecil terhadap ukuran pasar, agregat fungsi permintaan akan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, implikasi teorema kesejahteraan pertama. Asumsi implisit penting lainnya di dalam teorema kesejahteraan pertama adalah bahwa agen benar-benar berperilaku kompetitif. Jika memang ada dua agen, seperti dalam contoh kotak AdWatch, maka tidak mungkin mereka masing-masing akan mengambil harga seperti yang diberikan. Sebaliknya, agen mungkin mengenali kekuatan pasar mereka dan akan mencoba menggunakan kekuatan pasar mereka untuk memperbaiki posisi mereka sendiri. Konsep keseimbangan kompetitif hanya masuk akal ketika ada cukup agen untuk memastikan bahwa masing-masing berperilaku secara kompetitif. Yang terakhir, implikasi teorema kesejahteraan kedua. Teorema kesejahteraan kedua menegaskan bahwa di dalam kondisi tertentu, setiap alokasi Pareto yang efisien dapat dicapai sebagai kompetitif keseimbangan. Teorema kesejahteraan kedua mengatakan bahwa dua peran ini dapat dipisahkan. Kita dapat mendistribusikan kembali barang dagangan untuk menentukan berapa banyak kekayaan yang dimiliki agen, dan kemudian gunakan harga untuk mengindikasikan relatif kelangkaan. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.